Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Apakah pot itu diambil oleh penjajah atau oleh dataran tinggi? Tidak ada yang punya jawaban untuk ini. Li Qiye berfokus pada dirinya sendiri, tampaknya akan menembus waktu kembali ke peristiwa ini. Apa maksudnya? Gumamnya. Setelah pengamatannya, ia menemukan bahwa dataran tinggi itu tidak hancur sepenuhnya. Bagaimanapun, dataran tinggi itu sangat besar dan daerah yang rusak hanya satu bagiannya. Misalnya, mungkin lokasi inti ini masih baik-baik saja. Jadi, pada kenyataannya, mungkin dataran tinggi itu masih ada. Lagi pula, di Si, Dewa Buddha, kuil Nihility, kuil Nalada, tidak ada yang bertahan. Di Si, apakah usaha ini sudah habis? Kata Li Qiye. Dia berdiri di sana dengan tenang. Tempat pemakaman unik di 9 dunia telah kehilangan dua anggotanya, Dristone Courtyard dan Buddhist Funeral Plateau. Namun, kedua kasusnya berbeda. Dristone Courtyard tiba-tiba pergi tanpa peringatan apapun. Dalam kasus ini, DC melancarkan gerakannya, yang menyebabkan peristiwa yang merusak. Kekuatan ini memiliki kekuatan yang sangat besar karena mereka juga memiliki myriad Totpot. Pasti ada pertempuran hebat di sini. Sulit untuk mengatakan apakah dataran tinggi itu masih ada atau tidak. Matanya akhirnya berkedip selama penglihatan. Ia tiba di zona hampa tertentu. Ini adalah bekas luka di langit yang telah bertahan selama jutaan tahun. Itu istimewa, tidak seperti retakan lainnya. Retakan lainnya yang menuangkan serum Buddha sementara retakan ini memiliki energi kematian. Afinitas abu-abu bukan milik dunia ini. Itu seharusnya berasal dari dunia kematian. Dia menyentuhnya dan segera keluar dari tangannya. Ini adalah kekuatan yang mampu menggerogoti daging para ahli pelatihan tingkat atas. Mereka akan hancur menjadi kerangka dalam waktu singkat. Dia menyeret sebagian keluar dan tidak mempermasalahkan sifat korosifnya. Dia merasa sangat familiar dan mulai mengintip melalui celah itu untuk waktu yang lama. Sungguh aneh caranya. Li Qiye mencibir dan berkata, rubah itu sudah menunjukkan ekornya, tunggu saja. Alih-alih memilih jalan yang benar, kamu malah memilih untuk memusuhiku. Sungguh bunuh diri. Senyum sinisnya sangat dingin, mampu membekukan zaman. Para dewa dan setan akan gemetar saat bersujud. Ekspresinya kembali normal, tidak ada yang bisa membaca pikirannya saat ini. Dia melanjutkan untuk memeriksa retakan lainnya, sambil menunggu. Satu lubang membuatnya berhenti karena cahaya menyilaukan di dalamnya. Namun, ada lubang di dalamnya. Bahkan penampakan katedral pun tidak dapat dilihat secara mendasar, seolah-olah ini adalah pintu masuk ke neraka. Dia berbalik ke tempat lain dengan sesosok mayat. Mayat ini diikat dengan rantai emas besar yang melingkari bahunya. Pria itu mencoba menarik sesuatu saat dia masih hidup. Ujung rantai lainnya berada di dalam lubang aneh. Li Qiye mengaktifkannya dan melihat bahwa rantai itu terikat ke sebuah kuil besar. Orang ini berusaha sekuat tenaga untuk menarik kuil keluar dari lubang. Sayangnya usahanya tidak membuahkan hasil. Ia mengenakan kasaya berlapis emas dan merupakan seorang Vajra. Ini terjadi jutaan tahun yang lalu namun posturnya tetap sama. Rupanya bahkan kematian tidak dapat menghentikannya untuk mencoba menarik kuil itu keluar. Di sekelilingnya ada bunga-bunga. Bunga-bunga itu masih segar seperti baru dibawa ke sini kemarin. Jadi, ini berarti bahwa selama bertahun-tahun, banyak orang datang untuk memberi penghormatan. Weda, Li Qiye mengerutkan kening lagi. Orang ini bisa dianggap sebagai kenalan lama. Ia dulunya adalah seorang penjahat kejam sebelum bertobat dan memeluk agama Buddha. Li Qiye telah membunuh seluruh rasnya, Veda adalah satu-satunya yang bahagia. Dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu hari ini. Dia menghela napas setelah melihat usaha Vedas yang heroik dan terpuji. Tidak ada yang akan mengubah fakta bahwa kamu telah melakukan kejahatan yang keji. Upayamu untuk menjadi baik tidak akan menghapus kejahatanmu. Li Qiye menatap mayat itu dan berkata, namun, kamu tetap setia pada kata-katamu dan menjadi penganut Buddha yang taat dengan hati yang ingin menjadi baik. Berdengung, Li Qiye mengucapkan tangannya dengan lembut dan cahaya menyinari mayat itu. Ledakan, cahaya Buddha tiba-tiba muncul dari mayatnya. Mayat itu menjadi sangat besar dan tampak hidup kembali.
Klang, klak, klak. Dia mencengkeram rantainya erat-erat dan mulai melangkah maju. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki di saat kuil itu perlahan-lahan ditarik ke atas. Rantai di bahunya dapat menghancurkan mayat hingga berkeping-keping karena tekanan. Meski begitu, mayatnya tetap tidak menyerah. Ledakan, kuil itu akhirnya diseret keluar. Mayat itu kemudian tergeletak di tanah dan kembali normal. Amitabha, mayat itu menempelkan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra untuk terakhir kalinya sebelum menutup matanya. Berdengung, ia berubah menjadi partikel Buddha dan berayun ke angin. Obsesinya akhirnya sirna. Orang-orang akan mengira ini hanya ilusi jika tidak ada kuil di sisi lubang tersebut. Sebelumnya, mayatnya masih memiliki hasrat obsesif yang tersisa sehingga Li Qiye memutuskan untuk memberikan sedikit kekuatan. Telah terbangun dan cukup kuat untuk memenuhi hasrat dan misinya. Dengan demikian, ia pun menghilang bersama tubuh Vajra. Sejak saat itu, penjahat keji dan penganut agama Buddha yang taat tidak ada lagi. Abu kembali menjadi abu, debu kembali menjadi debu. Ucap Li Qiye lembut. Hal yang sama juga terjadi di daerah tersebut. Daerah tersebut bukan lagi tanah suci agama Buddha atau tempat pemakaman yang mengerikan. Keturunan di masa depan tidak akan lagi mengetahui kisah-kisah tentang dataran tinggi pemakaman Buddha. Hanya sedikit orang yang berhasil keluar dari tanah terlantar itu, apalagi keseluruhannya. Oleh karena itu, skala wilayah ini tidak diketahui oleh orang biasa. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Li Qiye. Tentu saja, ia tidak bepergian sejauh itu untuk mencari harta karun atau berpetualang. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dia mendapat ide bagus setelah melihat dunia yang hancur. Meskipun tidak memecahkan semua misteri, itu sudah cukup bagus. Jadi, target berikutnya adalah wilayah selatan West King. Jika seseorang benar-benar dapat melakukan perjalanan melalui tanah terlantar, mereka akan berhasil mencapai perbatasan selatan. Tentu saja, hanya penguasa Dao dan beberapa leluhur tertinggi yang mampu melakukan ini. Wilayah terluar tanah terlantar terdiri dari pasir dan panas. Mulut orang-orang menjadi kering dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menjilati bibir mereka. Matahari begitu bersinar di padang gurun yang gersang ini. Burung-burung dan ikan-ikan bersembunyi dari suhu yang menyengat. Kadang-kadang kita dapat melihat beberapa tumbuhan seperti satu atau dua helai daun, tetapi semuanya sudah hampir layu. Satu orang akhirnya muncul, berjalan di atas pasir dengan ekspresi santai. Meskipun jubahnya kotor dan berangin, membuat rambutnya tertata rapi, ia tetap melangkah maju. Pembawa acara itu tidak lain adalah Li Qiye yang telah sampai di seberang West King. Perjalanan berbahaya itu sama sekali tidak mengesankan. Tentu saja, dia bisa saja melakukan perjalanan dengan satu lompatan spasial, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia malah melakukan pengintaian menyeluruh di tanah terlantar. Akhirnya dia naik ke atas bukit pasir yang sangat tinggi. Dia melihat tembok yang rusak dengan tenda di atasnya. Di dalamnya sebenarnya ada kios pedagang. Seorang pedagang kecil sedang menata barang dagangannya dan siap berteriak memanggil pembeli. Ini memang masalah yang membingungkan. Jelas tidak ada seorang pun yang dekat dalam radius 10.000 juta. Seseorang akan kesulitan untuk melihat jiwa lain yang hidup sekali setiap 1000 tahun di sini. Dalam kasus seorang pelancong, mereka akan terbang di udara menggantikan gurun ini. Belum lagi hidupnya sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan pelanggan di sini? Pelanggan, kamu datang terlalu pagi. Silakan masuk dan istirahat sebentar. Pedagang itu melihat Li Qiye dan berbicara tangannya sambil tersenyum. Kelainan biasanya merupakan tanda masalah. Siapapun akan bersikap hati-hati terhadap pedagang ini dalam situasi seperti ini. Li Qiye telah menyerah. Dia berjalan santai ke dalam tenda dan duduk di bangku. Matahari yang terik akhirnya terhalang sehingga ini adalah perasaan yang menyegarkan. Pedagang itu mengambil sesendok penuh air dingin dari kendi yang terjatuh dan menyerahkannya kepada Li Qiye. Ia berkata, cuaca ini tidak membebani, silakan minum untuk menghilangkan dahagamu. Tidak ada seorang pun yang berani minum air ini karena tenggelam, tetapi Li Qiye mengambil sendok dan meminum semuanya dalam waktu singkat. Enak dan dingin. Li Qiye tertawa dan mengembalikan sendoknya. Satu lagi, pedagang itu mengambil satu sendok lagi untuk Li Qiye. Yang terakhir masih meminum semuanya tanpa rasa takut sebelum bersendawa karena puas.
Dia kemudian membasahi badannya dengan malas setelah mengusir rasa panasnya. Apakah Anda menginginkannya lagi, pelanggan? Pedagang itu tetap antusias. Ingatlah bahwa air bisa dianggap tak bernilai harganya di padang pasir. Namun, pedagang ini tampaknya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Aku sudah kenyang. Li Qiye tersenyum dan akhirnya menatap pedagang itu. Pedagang itu tinggi dan tegang, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia tampak agak tidak sedap dipandang dengan wajah yang besar dan dada yang terbuka meskipun mengenakan jubah hitam, jenggotnya tidak terawat dan menyerupai duri landak. Oleh karena itu, ia lebih tampak seperti seorang tukang daging daripada seorang pedagang, tampak berminyak dan pemarah. Kamu dari mana, pelanggan? Dia memperlihatkan senyum ke arah Li Qiye, senyum yang menyerupai senyum seorang tukang daging sebelum menyembelih mangsanya. Dari mana aku seharusnya? Li Qiye sama sekali tidak keberatan. Mau kemana, pelanggan? Dia tampak ramah, tetapi itu tidak mengubah senyum menyeramkan yang terpancar dari wajahnya. Di mana aku seharusnya berada? Li Qiye menjawab, tidak menunjukkan prasangka apapun terhadap penampilan kasar pedagang itu. Tidak mudah untuk menetralkan tempat menyeramkan ini. Lebih menakjubkan lagi jika Anda berjalan kaki. Seolah-olah pedagang itu sudah lama tidak melihat orang yang masih hidup. Dia tidak mencoba mengiklankan barang dagangannya dan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mengobrol. Tidak terlalu buruk, kesulitannya terletak pada hati seseorang, bukan pada pasir dan panasnya. Jawab Li Qiye. Benar sekali. Pedagang itu meletakkan tangannya di atas tanda setuju dan tertawa. Anda terdengar seperti seorang sarjana, berbeda dengan orang yang tidak sopan seperti saya. Saya tidak bisa berbicara dengan fasih. Benarkah? Jadi mengapa orang kasar sepertimu ada di tempat ini, di mana burung pun tidak mau buang air? Tidak mudah mencari nafkah di sini. Tidak mudah. Aku hampir mati kelaparan. Pedagang itu berkata pada tanah, tidak. Ada satupun pelanggan sepanjang tahun, jadi saya bahkan tidak mampu membeli makanan yang dimasak. Makanlah yang mentah-mentah, kata Li Qiye. Amitabha, Anda lucu, pelanggan. Saya orang baik yang tidak pernah membunuh. Pedagang itu mengatupkan kedua telapak tangan. Penampilannya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak sopan. Selain itu, ia ingin terdengar seperti seorang pendeta yang bijak, tetapi dari ekspresinya, ia tampak seperti iblis yang menyamar sebagai pendeta, yang hampir membuka mulut yang berdarah. Li Qiye hanya tertawa kecil sebagai tanggapan. Susahnya hidup di kota sekarang, orang kota itu kejam dan rakus. Kalau aku tidak hati-hati, aku bisa jadi santapan perut orang. Aku mungkin kelaparan di sini, tapi setidaknya aku bisa bertahan hidup. Keluh pedagang itu. Pedagang daging yang tampak seperti tukang daging itu memiliki ekspresi kesakitan seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang baru saja diganggu. Li Qiye mengabaikannya dan melihat keluar, pemandangannya sangat indah. Pernyataan ini tentu saja tidak tepat karena lingkungan yang keras. Matahari di sini bisa membuat orang gila. Benar, damai dan baik untuk jiwa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anehnya, pedagang itu setuju dan mengangguk berulang kali. Siapa yang tahu kalau mereka berdua benar-benar menganggap tempat berbahaya ini indah. Pihak ketiga pasti akan menganggap mereka gila. Pemandangan di dalam bahkan lebih bagus, kata Li Qiye, yang sama sekali tidak peduli dengan situasi tersebut. Benar, serum Buddha memancar kemana-mana membawa kerajaan Athena. Pedagang itu menyentuh rambut yang jarang dan berkata dengan sedikit kerinduan, sungguh memalukan bahwa aku dilahirkan di era yang salah, tidak dapat melihat kerajaan yang makmur. Amitabha, sungguh patut diirikan. Benar, kau bisa menjadi biksu yang bijak hanya dengan mengenakan kasaya mengingat kepalamu yang botak. Kemudian kau bisa naik ke altar dan mulai melantunkan mantra untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Kata Li Qiye, sayang, aku menganggap ini penghinaan. Sang pedagang memegang kedua telapak tangannya dan berkata, kadang-kadang saya memiliki masalah di dahi saya tetaplah seorang pendeta jahat yang hanya makan daging dan minum, sama sekali bukan orang yang bijak. Kenapa kalau kamu minum dan makan daging? Li Qiye menatap Cakrawala dan berkata, bahkan penjahat keji pun bisa menjadi Vajra. Amitabha, taruhlah pedangmu dan jadilah seorang Buddha. Biksu itu melantunkan mantra sambil menundukkan kepalanya. Sayangnya, aku sama sekali tidak percaya akan hal itu. Li Qiye menjawab, mereka yang pantas mati memang harus mati. Pertobatan dan berjuang untuk kebaikan saja tidak cukup.
Pelanggan, siapa yang pantas mati? Pedagang itu benar-benar memasang ekspresi berwibawa, sangat kontras dengan ekspresinya yang kasar sebelumnya. Siapapun yang berani begitu, jawab Li Qiye. Bukankah itu tirani? Pedagang itu berdoa sejenak, mungkin hanya surga yang bisa menghakimi, itu bukan tanggung jawab kita. Langit yang tinggi adalah langit yang tinggi, tidak ada hubungannya denganku. Aku akan membunuh siapapun yang menurutku pantas mati, termasuk langit yang tinggi. Kata Li Qiye. Pedagang itu terkejut. Mereka yang memahami makna tersirat dari frasa ini akan merasakan hal yang sama dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Pedagang itu tidak menentang pernyataan itu dan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Aku tidak bisa mengatakan aku mengerti. Saya hanya pedagang biasa. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Vulgar atau tidak, aku tahu kamu orang yang berhati-hati dan siap, bukan? Li Qiye sepertinya menyiratkan sesuatu. Ah, kata pedagang itu, tidak mungkin, tidak ada gunanya. Bersikap hati-hati di toko kecil ini, tidak ada yang bernilai sepeser pun di sini. Li Qiye tidak menanggapi, tetapi pedagang itu menjaga jarak darinya. Dia tampak rumah dan minum lebih banyak air. Apakah ada hantu di selatan? Li Qiye tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Pedagang itu berhenti sebentar sebelum menelan airnya. Ia mengisinya lalu menutupi mulutnya dengan lengan bajunya setelah bersendawa keras. Aku belum pernah melihat hantu sebelumnya, tetapi wilayah selatan memang agak aneh. Beberapa makhluk yang tak dikenal telah merangkak keluar. Jadi kamu sudah melakukan penelitian. Li Qiye menatapnya lurus. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Pedagang itu mengucapkan tangannya dan berkata dengan rendah hati, saya hanya berusaha untuk tetap hidup, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Namun, orang-orang bijak di Tanah Suci Buddha mungkin tidak memiliki pemikiran yang sama. Li Qiye tiba-tiba mengemukakan hal ini. Ekspresi pedagang itu membeku. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, kehilangan masa depan tidak akan bisa memahami tujuan orang bijak. Spekulasi hanya sia-sia. Li Qiye tertawa dan melupakan topik pembicaraan. Pelanggan, Anda menuju ke selatan. Tanya pedagang itu. Benar, Li Qiye melihat ke arah itu. Sepertinya dia sudah melihatnya. Tidak semudah itu untuk sampai ke sana. Bolehkah saya bertanya apa alasannya? Kata pedagang itu. Untuk mengakhiri beberapa hal, Li Qiye menjawab dengan santai. Keduanya tetap samar seolah tak perlu kata-kata. Sikap dan ekspresi mereka sudah mengatakan segalanya. Bagaimana kabarnya? Li Qiye melirik pedagang itu. Hanya mencoba mencari uang untuk makan, tidak semudah itu sekarang. Mulai pagi-pagi dan pulang larut malam, takut bertemu orang jahat di jalan. Aku bisa kehilangan segalanya kalau tidak hati-hati. Kata pedagang itu, ada banyak transaksi. Li Qiye tersenyum dan berkata, bagi surga yang tinggi, 9 langit dan 10 bumi tidak lebih dari sekadar barang dagangan di dunia. Orang kasar sepertiku tidak akan mengerti apa yang ingin kau katakan. Pedagang itu tersenyum kecut. Baiklah, karena kamu sudah menyiapkan stan, keluarkan beberapa barang. Aku akan melihat apa yang aku inginkan. Kata Li Qiye. Oh, hampir saja aku lupa. Pedagang itu menepuk kepalanya dan berkata, lihat, aku sudah lama tidak mengobrol dengan seseorang. Dia tidak punya banyak barang, hanya cukup untuk mengisi tas kain. Dia menaruhnya di atas dudukan dengan cara yang ceroboh, seperti melemparnya begitu saja. Bagaimana dengan pedupaan perunggu ini? Dia mengangkat pedupaan itu. Dibuat dengan sangat indah dengan sedikit warna hijau di tepinya, tampak agak tua. Saya menemukan diri di tanah Buddha. Saat saya menggalinya, mata air emas dan teratai suci muncul. Bau dupa meresap bersama mantra Buddha. Saya yakin itu adalah harta yang tak ternilai. Ada rumor tentang tanah terlantar yang memiliki barang-barang dari zaman sebelumnya, saya yakin ini salah satunya. Pedagang itu bersumpah, ini memang dari era sebelumnya, tapi ini bukan harta karun, hanya sebuah harta karun biasa. Li Qiye melirik sekilas lalu berkata, kalau begitu, lihatlah ini, tasbih Buddha terbaik dari surga barat. Pedagang itu segera mengambil sesuatu yang lain. Manik-manik tersebut terbuat dari kayu. Masing-masing memiliki gambar Buddha dengan ekspresi yang berbeda. Manik-manik tersebut memiliki bau cendana, yang tampaknya telah disimpan di kuil selama bertahun-tahun. Saya menemukan ibu kota, pujangga dari sebuah klan besar. Itu berasal dari kuil naga surgawi.
Itu dipersembahkan oleh para biksu agung selama jutaan tahun, mampu melenyapkan kejahatan. Pedagang itu memamerkan manik-manik Buddha itu. Itu palsu, hanya tiruan, kata Li Qiye meremehkan. Benar, kan? Sang pendeta terkejut, sialan, sialan, benar-benar menipuku dengan yang palsu. Kau berurusan dengan orang yang salah. Aku akan mengulitimu. Aku akan mengulitimu dengan baik. Pedagang itu berteriak, tampak kesakitan dan menyerupai tukang daging yang siap membunuh seseorang dalam kemarahannya yang memuncak. Namun, dia mengumpat sebentar sebelum memilih barang lain. Dia kembali tersenyum seperti seorang pedagang. Dia memegang sebuah batu dan memperkenalkannya kepada Li Qiye, pelanggan, tolong lihat batu ini. Itu pasti meteor dengan asal-usul yang besar. Dulu pada masa bencana besar, langit tiba-tiba menjadi gelap. Pedagang itu dengan antusias memperkenalkan batu meteorit di tangannya, sambil mengatakan bahwa batu itu adalah batu yang unik di dunia. Mereka yang tidak tahu akan mempercayainya, jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat. Sayangnya, perhatian Li Qiye menyatakan pada barang lain yang ditempatkan di sudut tenda bersama barang-barang lama dan rusak lainnya. Bagaimana dengan benda itu? Li Qiye memilih dan bertanya kepada pedagang itu. Ini adalah cincin sederhana yang terbuat dari perunggu dengan hanya satu ukiran, karakter, Buddha. Jenis tulisan ini berasal dari era yang lebih tua dan tidak akan dikenal oleh kebanyakan orang. Benda itu tidak lagi berkilau karena usianya dan kurangnya polesan. Benda itu tampak tidak berharga dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak seorang pun akan melupakannya setelah menemukannya di jalan. Pedagang itu menjadi tegang setelah melihat ini. Matanya sedikit bergerak saat dia tertawa, sayang, itu hanya cincin jelek yang tidak berharga, itu sebabnya aku tidak memberikannya padamu. Anda harus melihat yang lain. Li Qiye dengan santai mengenakannya di dahinya dan kebetulan saja sangat pas. Rupanya cincin itu dibuat khusus untuk Li Qiye, cukup enak dipandang. Cincin itu menjadi bagian dari dirinya. Secercah harapan melintas di mata pedagang itu. Dia tersenyum paksa dan berkata, apakah kamu yakin tidak ingin mencoba hal lain? Cincin yang rusak seperti itu tidak cocok denganmu. Tidak, aku sudah sangat senang karena cocok untukku, tidak perlu memilih orang lain. Li Qiye tersenyum. Pelanggan, Anda adalah pria berstatus tinggi. Ekspresi pedagang berubah, mengenakan cincin ini adalah hal yang tidak pantas bagi Anda, bagaimana dengan gelang berharga ini? Gelang ini dapat menampung dan menyimpan apapun yang ada. Intinya terbuat dari batu dewa merah dan disempurnakan menggunakan seni spasial tertinggi. Petik 2. Dia mengeluarkan gelang dengan cahaya menyilaukan yang langsung menyelimuti tenda. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa ini adalah harta yang tak ternilai, jauh lebih berharga daripada cincin yang rusak itu. Cincin itu terlihat lebih indah jika dibandingkan. Keduanya tidak memiliki nilai yang sama. Pelanggan, bagaimana skenarionya? Karena pertemuan kita ini sangat penting, aku akan menjual gelang itu kepadamu dengan harga diskon besar, oke. Gelang itu cocok untuk statusmu, tidak seperti cincin yang rusak itu. Pedagang itu memuji gelang itu. Tidak buruk, pasti mampu menguasai suatu alam. Li Qiye meliriknya dan berkata, baiklah, ambil saja gelangnya dan lupakan cincinnya. Pedagang itu tertawa dan mencoba menukar keduanya. Tidak. Li Qiye langsung menolak, cincin itu jelek, tapi aku yakin cincin itu terhubung denganku melalui takdir, jadi aku menginginkannya. Aku tidak peduli dengan harta karun lainnya. Ekspresi wajah pedagang itu menjadi semakin buruk. Siapapun akan berpikir bahwa Li Qiye gila karena memilih cincin daripada gelang. Bahkan orang buta pun tahu mana yang harus dipilih sehingga pilihan Li Qiye tidak dapat dipahami. Berapa harga cincin ini? Li Qiye pembangun. Baiklah, pedagang itu menggosok kedua telapak tangannya, tampak sedikit ragu seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menentukan harganya. Kamu tidak ingin menjualnya? Senyum setengah Li Qiye membuat pedagang itu takut. Tentu saja, pedagang itu memejamkan mata dan menggertakkan giginya, tetapi perlu diingat bahwa cincin ini adalah pusaka keluargaku. Ibu mewariskannya kepadaku dan ingin aku memberikannya kepada calon istriku. Hanya saja aku belum menemukannya meskipun usiaku sudah tua. Jika aku kehilangan cincin itu, ibu akan menghancurkanku. Dia mengeluh sambil memasang ekspresi sedih seolah-olah dia mengatakan kebenaran. Sebutkan harganya. Li Qiye mendesak. Cincin itu sendiri tidak ada apa-apanya,
tetapi memiliki arti khusus. Pedagang itu tidak tahu berapa harga yang seharusnya. Menurutku, tidak ada satu koin pun yang bernilai. Li Qiye berkata, tetapi karena kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membangun pendirian, aku akan lebih baik hati pada satu orang. Dia kemudian melemparkan satu koin ke arah pedagang itu. Pedagang itu secara naluriah menangkap koinnya dan kemudian menatapnya dengan bingung. Ia menjadi terdiam, tidak mampu mengungkapkan emosi dan pikirannya. Baiklah, baiklah, satu koin pun tetaplah uang, setidaknya aku tidak kehilangan segalanya. Pedagang itu tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Dia dengan hati-hati menyimpan koin, seolah-olah itu jumlahnya sangat besar. Li Qiye tersenyum dan mengabaikan apa yang baru saja terjadi dan rasa sakit yang ditimbulkannya. Pelanggan, apakah Anda ingin melihat yang lain? Harta karun saya berasal dari berbagai tempat di dunia, semuanya ajaib namun harganya terjangkau. Pedagang itu memperkenalkan harta karun lainnya. Tidak cukup baik. Li Qiye melirik mereka dan tidak tertarik. Tidak mudah berbisnis kecil-kecilan akhir-akhir ini. Di sini juga terlalu panas, hanya menjual satu atau dua barang saja sudah cukup untuk bersyukur kepada Tuhan, tidak mungkin mengurus keluarga seperti ini. Pedagang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menyerah. Dia mulai mengeluh dan melampiaskan segalanya. Menyerah saja kalau kamu tidak mampu, berhentilah mengeluh. Li Qiye malah menusuknya alih-alih menghibur. Saya juga ingin melakukan itu, pelanggan. Kata pedagang itu, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya harus mengurus yang tua dan yang muda, mereka semua menangis minta makan jadi saya tidak bisa berhenti begitu saja. Pedagang itu memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan seseorang dan mengeluh puas mengenai situasi keluarganya. Kalau begitu, biarlah aku yang mengurus istri dan anak-anakmu. Li Qiye bercanda sambil tersenyum. Siapapun akan menjadi marah setelah mendengar komentar tidak sopan ini dan bahkan mungkin mengeluarkan senjatanya. Namun, pedagang itu tampak baik-baik saja. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu ide yang bagus, benar-benar ide yang bagus. Kalau begitu, pelanggan, Anda bisa mengurus seluruh keluarga saya. Saya harap Anda bisa mengatasi kekacauan ini. Kedua orang asing itu mengatakan hal-hal yang menggelikan. Pedagang itu benar-benar menyerahkan seluruh keluarganya kepada Li Qiye, yang hanya tertawa kecil mendengar gagasan itu. Hari mulai gelap dan akan berbahaya. Pelanggan, Anda harus segera pergi. Minumlah minuman lain dulu untuk perjalanan ini agar Anda tidak bosan. Pedagang itu menatap langit sebelum menyerahkan sendok lain berisi udara. Li Qiye meminum semuanya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Hati-hati dengan serigala dan serigala betina, terutama yang mengenakan jubah kuning. Teriak pedagang itu saat dia hendak pergi. Li Qiye tidak menjawab dan berjalan melintasi padang pasir. Jika dia menoleh ke belakang, dia akan menemukan bahwa tidak ada apapun di dekat tembok yang rusak. Tenda dan pedagang tidak ditemukan. Di manapun. Yang lain mungkin berpikir bahwa mereka baru saja bertemu hantu atau itu hanya mimpi. Namun, Li Qiye masih mengenakan cincin perunggu itu di tangannya. Selain itu, dia tidak menoleh sedikit pun, dia sama sekali tidak peduli dengan pertemuan itu. Tanah terlantar memisahkan West King. Kenyataannya, selatan jauh lebih besar daripada utara, dan juga jauh lebih kuat. Selama jutaan tahun, wilayah selatan melahirkan banyak sekali talenta. Kekuatan dan sumber dayanya melampaui wilayah utara. Pertama-tama, kita harus mendekati Tanah Suci Buddha ketika berbicara tentang wilayah selatan. Wilayah itu merupakan garis keturunan terkuat dengan wilayah terluas. Beberapa penelitian mengatakan bahwa mereka memiliki sepertiga wilayah selatan, bahkan mungkin lebih. Selama masa keemasannya, kemungkinan besar ia menguasai 25 wilayah selatan. Dari sini, orang dapat dengan mudah mengukur kekuatannya. Menurut beberapa perhitungan, negara tersebut memiliki 4 penguasa Dao, 3.000 kerajaan, dan 8.000 sekte. Ada ungkapan populer di selatan mengenai besarnya sekte ini, hanya satu langkah yang salah dan seseorang dapat menemukan dirinya di Tanah Suci Buddha. Li Qiye melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Cuaca yang kering dan panas tidak berpengaruh padanya. Akhirnya, ia berhasil keluar dari tanah terlantar dan menemukan pemandangan hijau. Perbukitan dan kehidupan yang membumbung tinggi. Orang-orang tak mampu menahan napas dalam-dalam setelah sekian lama berada di padang pasir.
Udara yang dipenuhi uap air membuat mereka dengan rakus menghirupnya beberapa kali lagi. Itu menjadi kontras antara tanah yang hijau dan neraka yang mengerikan. Pegunungan dan hutan di depan adalah milik tanah suci Buddha. Mulai sekarang, wilayah itu berada di bawah kekuasaan mereka, membentang dari utara ke selatan. Li Qiye menatap ke depan dan memutuskan jalannya. Dia tidak peduli dengan 3.000 kerajaan dan 8.000 sekte raksasa ini. Itu tidak lebih dari sekadar jalan menuju dirinya sendiri. Setelah keluar dari hutan lebat, ia menemukan jalan lurus menuju ke sebuah kota. Sebuah kereta kuda sudah menanti, terbuat dari kayu biasa, bukan bahan mewah apapun. Kereta itu tampak kokoh dan praktis. Kuda itu ditarik oleh seekor kuda. Kuda itu tampak santai, memakan rumput di pinggir jalan, seolah menunggu sesuatu. Seorang lelaki tua duduk di bagian depan. Pakaiannya tidak mahal, tetapi dipilih dengan cermat dan dirajut dengan sangat teliti, jelas dilakukan oleh seorang ahli. Dia memejamkan mata untuk beristirahat sambil tetap memegang kendali. Dia juga tampak sedang menunggu seseorang. Tempat itu agak sunyi, kecuali suara-suara kuda yang bernyanyi. Kemudian, terdengar suara binatang dan kicauan burung dari kejauhan. Suasana menjadi tenang. Namun, aneh rasanya melihat kereta kuda menunggu di daerah terpencil ini, tidak ada jalan lain yang melewati hutan itu. Setelah Li Qiye mendekat, lelaki tua itu segera membuka matanya dan menatap Li Qiye. Penampilannya sebetulnya cukup mengesankan, jelas bukan orang yang terbiasa bekerja kasar. Hanya ekspresi alamiahnya saja yang memancarkan kewibawaan yang bermartabat. Dia tampaknya telah menikmati status tinggi untuk waktu yang lama. Hal ini akhirnya terakumulasi dalam aura khusus. Meskipun demikian, entah mengapa, pakaian dan posisi kusir kereta juga sangat cocok untuknya. Sepertinya dia terlahir untuk posisi ini. Dia tidak terlalu memperhatikan Li Qiye tetapi saat melihat cincin perunggu itu, alisnya berkerut. "Pelanggan, apakah Anda butuh kereta?" Dia berdiri tegak dan bertanya pada Li Qiye. Suaranya sedikit bersemangat. "Tentu saja," Li Qiye menjawab sambil tersenyum tipis. Orang tua itu segera bersiap untuk menarik kembali kudanya. Tindakannya terampil, jelas berpengalaman seolah-olah dia telah melakukannya jutaan kali. Ini mengejutkan mengingat penampilannya yang berwibawa. "Mau kemana, pelanggan?" Orang tua itu memasang tali kekang dan bertanya pada Li Qiye. "Jangan terburu-buru, santai saja." Li Qiye mengemas kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke arah selatan dengan tenang. Orang tua itu memperlambat langkahnya saat mempersiapkan kudanya. Waktunya tiba-tiba berhenti. Li Qiye tidak bergerak sedikit pun sementara lelaki tua itu bekerja tanpa bersuara sedikit pun, tampaknya takut mengganggu Li Qiye. Momen aneh ini berlangsung beberapa saat sebelum lelaki tua itu menepuk kudanya. Dia tersenyum dan berkata pada Li Qiye, "Pelanggan, kudanya sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja." Li Qiye berbalik dan menaiki kereta. Dia sama sekali tidak merasa kedinginan. Dia duduk tanpa melihat ke arah lelaki tua itu. Sementara itu, lelaki tua itu juga duduk di posisi pengemudi. Ia merapikan topinya dan memegang cambuk kuda, tampak seperti seorang veteran. "Kemana, pelanggan?" tanya lelaki kamu itu. "Pergilah ke selatan, sampai ke ujung jalan," kata Li Qiye. Tujuannya tidak jelas, menyebabkan orang merasa seperti seorang pendeta yang mencoba mencari jenisnya. Orang tua itu tidak bertanya dua kali dan setuju, "Baiklah, ke selatan." "Mohon tunggu sebentar, pelanggan." Ledakan. Dia memukul cambuk ke arah kuda tanpa membuang waktu. Kuda itu meringkik dan mulai menarik kereta. Kereta itu melaju dengan kecepatan sedang tanpa guncangan atau benturan. Ini terasa nyaman seperti berkendara di atas awan. Li Qiye tidur di dalam kereta tanpa merasa sedikit pun khawatir. Di sisi lain, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Li Qiye. Laki-laki itu benar-benar tidur tanpa disadari, seolah-olah tidak ada gunanya melakukan hal itu. Hal ini mengejutkan lelaki tua itu. Ada dua kemungkinan, bocah nakal yang baru pertama kali keluar rumah atau tuan sejati yang tidak perlu berhati-hati. Dia tidak mengatakan apa-apa dan melirik cincin perunggu di jari Li Qiye. Matanya bergerak sedikit setelahnya. Orang lain tidak akan peduli dengan cincin ini karena sifatnya yang mencolok. Namun, dia benar-benar ingin melepaskannya untuk melihatnya dengan saksama. Dia hanya menahan diri karena beberapa keraguan. Nalar akhirnya menang dan menghentikannya melakukan hal itu.
Meskipun dia penasaran, dia tidak menanyakan apapun kepada Li Qiye. Ia menatap ke depan dan memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan kereta. Ini adalah tanggung jawab dan tugasnya. Setelah waktu yang lama, Li Qiye terbangun dan bertanya, apakah kita sudah sampai? Pelanggan, belum, tapi hampir. Laki-laki itu tersenyum. Li Qiye mengusap matanya dan berkata, sebelum kita berangkat, seseorang mengatakan kepadaku bahwa jalan itu penuh dengan serigala dan serigala. Sekarang, berhati-hatilah. Orang tua itu menjawab, tempat ini adalah tanah suci Buddha dan bagian luarnya sangat terang. Jika ada serigala dan serigala, mereka akan melantunkan kitab suci Buddha. Benarkah itu? Li Qiye menjadi tertarik dan tersenyum. Ya, orang tua itu berkata, tanah suci Buddha makmur dan damai. Tempat itu berkembang dan orang-orang bahkan tidak perlu menutup pintu mereka di malam hari, tidak ada bandit dan pencuri. Baiklah, ucap Li Qiye. Dinasti Vajra bertanggung jawab atas tanah suci. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun, diperintahkan oleh para orang bijak dan penguasa Vajra Dao dari generasi ke generasi. Ini adalah zaman keemasan. Orang tua itu meluangkan waktu untuk menjelaskan situasi tanah suci saat ini kepada Li Qiye. Dia jelas memiliki peringkat yang tinggi terhadap dinasti tersebut. Tentu saja, dia juga mengatakan yang sebenarnya. Tanah suci Buddha adalah entitas khusus garis keturunan yang telah berlangsung selama berabad-abad dan berbeda dari yang lain. Walaupun tanah itu dianggap berada di bawah kekuasaan tanah suci Buddha, kenyataannya hanya ada sedikit pengikut di sana. Satu-satunya kekuatan yang benar-benar milik garis keturunan ini adalah Gunung Suci. Lokasinya masih belum diketahui. 3.000 kerajaan dan 8.000 sekte semuanya percaya pada agama Buddha. Hukum kebaikan dan leluhur mereka kemungkinan besar berasal dari tanah suci Buddha sehingga mereka dapat dianggap sebagai cabang sampingan. Mereka juga akan selalu mendengarkan perintah tanah suci. Namun secara keseluruhan, ini hanya garis besar dan judul wilayah tersebut. Garis keturunan yang sebenarnya yang bertanggung jawab, Gunung Suci, tidak ikut campur dalam masalah duniawi maupun peduli dengan otoritas. Oleh karena itu, kekuatan lain tetap membutuhkan seorang penguasa untuk memerintah wilayah yang luas. Penguasa ini harus mewakili seluruh tanah suci. Pada generasi ini, yang berkuasa adalah dinasti Vajra. Dulu, nama ini tidak pernah digunakan. Nama sebelumnya adalah Kerajaan Matahari Kuno atau Dinasti Matahari Kuno. Gelar ini akhirnya berubah setelah Dewa Dao Vajra. Hubungan ini menambah gengsi bagi dinasti mereka. Raja saat ini sangat cakap dan agung. Pemerintahannya memungkinkan penguasa di Tanah Suci memperoleh kedamaian dan kemakmuran. Jauh dari pengetahuanku, dinasti Vajra tidak ada hubungannya dengan penguasa Vajra Dao. Li Qiye tersenyum dan berkata, tidak, itu pernyataan yang tidak adil. Orang tua itu menjawab, ada hubungan yang ada di antara mereka. Penguasa Dao dulunya adalah Pangeran Vajra dan kemudian bergabung dengan Gunung Suci untuk pelatihan. Setelah menjadi penguasa Dao, dia juga kembali untuk memerintah Vajra sebentar dan meninggalkan banyak harta di sana. Dia memaparkan sejarah Vajra secara komprehensif untuk Li Qiye. Fakta-fakta yang disampaikannya benar, meskipun bukan tanpa bias. Penguasa Dao memang berasal dari dinasti tersebut, tetapi dia bukan seorang pangeran, hanya anak haram dari cabang sampingnya. Dia tidak memiliki status yang dapat dibicarakan selama masa mudanya. Akan tetapi, bakatnya tak tertandingi, yang memungkinkan dia bergabung dengan Gunung Suci dan mencapai hal-hal hebat. Oleh karena itu, dinasti yang dikenal sebagai Archaik Sun tentu saja ingin mengangkat latar belakangnya sehingga mereka menganugerahkan gelar pangeran. Dia tidak pernah mewakili kerajaan saat memerintah Tanah Suci, hanya dirinya sendiri. Meskipun demikian, kerajaan memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Vajra. Hal ini berhasil meningkatkan posisi mereka di wilayah tersebut. Penguasa Dao tidak menentang hal ini. Dia benar-benar mengingat asal-usulnya dan bahkan pernah mengajar di dinasti sebelumnya. Hal ini benar-benar menguntungkan mereka dan meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan. Orang tua itu terus mengajari Li Qiye tentang sejarah ini. Dalam kata-katanya, dinasti dan penguasa Dao pada dasarnya sama, keduanya adalah cabang ortodoks dari Tanah Suci. Ini adalah penjelasan yang meyakinkan karena secara teknis, penguasa Dao berasal dari Gunung Suci. Meski begitu, Li Qiye tidak mengatakan apapun.
Dinasti ini telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam memerintah Tanah Suci, dan jelas merupakan penyumbang teratas di antara semua kekuatan. Puji lelaki tua itu. Benar, Li Qiye terkekeh. Tentu saja, lelaki tua itu benar karena dinasti itu telah berkuasa beberapa kali di masa lalu. Kali ini, kekuatan mereka bertahan cukup lama hingga saat ini. Ditambah lagi, Tanah Suci itu pasti makmur. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu melirik cincin Li Qiye, entah sengaja atau tidak. Dia bertanya, "Dari mana Anda datang, pelanggan?" "Tanah Terlantar," kata Li Qiye datar. "Kamu lucu, pelanggan." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tempat yang tidak menyenangkan tanpa penghuni. Tidak apa-apa jika kau tidak percaya padaku." Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. "Tentu saja tidak, aku hanya merasa aneh dan tidak bermaksud meragukanmu, maafkan aku." Laki-laki tua itu menenangkan keadaan. "Cincinmu kelihatannya unik, apakah ini pusaka?" Akhirnya, dia tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Cincin jelek ini bukan pusaka. Aku menemukan diriku di tengah jalan, mungkin tak ada yang berharga di sana." Li Qiye pencipta dan menatap lelaki tua itu. Haha, orang tua itu tertawa dan melupakan masalahnya. Li Qiye tidak melanjutkannya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia tidak repot-repot bertanya kepada lelaki tua itu tentang latar belakang dan statusnya. "Pelanggan, apakah kamu pernah mendengar tentang Gunung Suci?" Perjalanan panjang itu membosankan sehingga lelaki tua itu sesekali mengobrol. Ada banyak kekuatan di Tanah Suci Buddha. Namun, hanya ada satu yang mampu menentukan jalannya, Gunung Suci. Gunung ini berfungsi sebagai inti dan jiwa wilayah ini. Dewa Buddha Dao mencapai Dao di Gunung Suci dan memulai Tanah Suci. Kemudian, Dewa Vajra dan Dhyana Dao melakukan hal yang sama. Keempat penguasa Dao itu paling sedikit berasal dari Gunung Suci. Jadi, gunung itu adalah segalanya bagi wilayah itu. Tanah Suci tidak akan ada tanpa gunung. Itulah mengapa semua orang di sini mengenal Gunung Suci. Meskipun hanya sedikit murid dari sana yang terlihat, tempat itu tetap bergengsi. "Bagaimana jika aku belum melakukannya?" tanya Li Qiye. "Apakah Anda seorang pengunjung, pelanggan?" Semua orang di Tanah Suci tahu tentang Gunung Suci. Hanya orang luar yang belum pernah mendengarnya. Orang tua itu menjadi terkejut. "Oh," Li Qiye bertanya pada lelakimu itu, "sepertinya kamu sangat mengenal Gunung Suci, apakah kamu pernah ke sana?" Lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak, aku hanya seorang pengemudi, tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Suci. Aku hanya mengulang apa yang pernah kudengar sebelumnya. Ditambah lagi, kau memiliki aura khusus, seekor naga di antara manusia, jadi kupikir kau mungkin berasal dari sana." Kata-kata ini tidak mudah diucapkan. Dia menyebut Li Qiye sebagai naga di antara manusia meskipun penampilannya biasa saja, mungkin perlu mengabaikan prinsip-prinsipnya untuk tajuk. "Aku tidak tahu di mana Gunung Suci berada." Li Qiye melihat keluar dan tersenyum. Orang tua itu terus mengendalikan kudanya dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, Li Qiye memulai percakapan lain, "Apakah kamu suka mengemudi atau lebih suka melakukan hal lain?" "Baiklah." Lelaki Anda berpikir sejenak sebelum menjawab, "Saya hanya seorang pengemudi yang belum mencoba hal lain, jadi saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, pelanggan." Mengemudi membutuhkan keterampilan dan keahlian. Li Qiye tersenyum, "Jalan tidak selalu datar dan bebas bahaya, tidak menangani masalah dengan baik dapat mengakibatkan Anda berada di perut binatang buas." "Masuk akal." Lelaki tua itu mengangguk, "Untungnya, tulang-tulangku yang tua masih kuat dan cambuk ini masih bisa digunakan. Binatang buas biasa tidak bisa mendekatiku. Kuda kepercayaanku cukup pintar untuk menjauh dari sarang mereka juga." Ledakan. Lelaki tua itu mengangkat cambuknya dan memukulnya dengan tepat ke punggung kuda. Kuda itu secara langsung menambah kecepatannya. Prosesnya berjalan lancar seolah-olah mereka berdua adalah pasangan sempurna yang bisa membaca pikiran satu sama lain. "Baiklah." Li Qiye mengangguk, "Medannya juga akan sulit dengan puncak dan jurang yang berbahaya. Lebih baik berhati-hati." "Tenanglah, pelanggan, saya sudah menyetir sepanjang hidup saya dan tahu setiap jalan kecil dan besar di Tanah Suci. Saya akan berhati-hati saat mengunjungi tempat-tempat itu. Selama Anda duduk di kereta saya, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan mengantarmu ke tujuan tanpa cedera."
kata lelaki tua itu dengan penuh keyakinan. Li Qiye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pelanggan, bolehkah saya bertanya mengapa Anda menuju ke selatan? Laki-laki Anda itu melanjutkan pembicaraannya. Memotong kayu bakar. Li Qiye menjawab dengan ekspresi alami. Orang tua itu tidak menyangka akan mendapat tanggapan seperti ini dan menggelengkan kepalanya. Anda bercanda, pelanggan. Anda akan melakukan perjalanan jutaan mil dari utara ke selatan hanya untuk mendapatkan kayu bakar. Semua orang tentu akan menganggap jawaban ini sebagai lelucon. Siapakah yang akan melakukan perjalanan melintasi tanah suci hanya untuk menebang kayu? Tidak apa-apa jika kau tidak percaya padaku. Li Qiye tidak mau repot-repot berdebat. Orang tua itu tetap diam. Masih tidak dapat dipercaya jika Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, posisi Li Qiye mulai memiliki hutan, tidak ada kekurangan kayu bakar di sana sehingga semuanya terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Dia tidak mau repot-repot bertanya lagi karena Li Qiye tampak serius. Semua orang mengatakan bahwa Anda membutuhkan alat yang tepat untuk suatu acara. Anda butuh kapak yang bagus agar tidak menyia-nyiakan perjalanan panjang dan kebetulan saya punya kapak yang bagus. Aku akan meminjamkannya kepadamu. Laki-laki tua itu mengeluarkan kapak dan mengembalikannya ke kereta. Kapak itu dibungkus beberapa kali dengan kain tebal. Laki-laki tua itu tampaknya sangat menghargainya dan tidak menggunakannya secara teratur. Baiklah, Li Qiye menerima kapak itu dan tersenyum, sungguh praktis, aku tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya sekarang. Sempurna, laki-laki Anda mengangguk antusias seolah-olah itu berguna untuk membuat Anda bahagia. Kereta itu melaju dengan kecepatan penuh, tetapi keduanya tidak merasakan adanya goyangan atau guncangan. Setelah beberapa saat, akhirnya berhenti. Orang tua itu berteriak pada Li Qiye, pelanggan, ini adalah jalan paling selatan yang bisa saya lalui. Jalan di depan berbahaya dan kereta saya tidak akan bisa melewatinya. Ini adalah jalan terjauh yang bisa saya tempuh. Tidak apa-apa, Li Qiye terbangun dan tubuhnya menegang, lalu menuruni kereta. Padang gurun berdiri di hadapannya dengan puncak-puncak yang megah dan lembah-lembah yang berkabut. Burung-burung yang ganas terbang di atas sementara binatang-binatang buas berkeliaran di tanah. Raungan itu dapat didengar sebagai peringatan bagi para penyusup. Li Qiye melirik ke tempat itu sebelum melemparkan sekantong uang kepada lelaki tua itu. Pelanggan, ini terlalu banyak. Yang terakhir menangkapnya dan berkata, anggap saja ini sebagai petunjuk. Li Qiye tersenyum. Terima kasih, pelanggan. Jalan di depan tidaklah mudah, harap berhati-hati. Laki-laki tua itu menundukkan kepalanya. Benar, ya, seseorang bisa lolos dari jalan pegunungan yang berbahaya, tetapi lebih sulit untuk lolos dari pengkhianatan manusia. Kata Li Qiye, kata-katamu selalu bijak dan mendalam. Saya kurang pendidikan dan tidak bisa mengerti. Laki-laki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mungkin, Li Qiye menoleh padanya dan berkata, berlututlah dan beri hormat padaku sekarang dan aku akan menghormatimu di masa depan. Laki-laki tua itu menatap Li Qiye dengan bingung. Lelaki itu sama sekali tidak terlihat bercanda dan masih menunjukkan ekspresi alami. Kamu lucu, pelanggan. Dia tersenyum kecut. Sungguh malang, kamu telah kehilangan kesempatan. Li Qiye berhenti berhati-hati dan memulai jalannya. Laki-laki tua itu menatap tajam ke arah punggung Li Qiye. Kilatan yang sangat tajam terlihat di mata. Tangannya sedikit gemetar, tetapi dia menahan diri, memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Meskipun dia berdiri dengan tenang di sana, sejuta pikiran baru terlintas di kepalanya. Bagian yang paling besar adalah gerakan mematikan. Saat Li Qiye berbalik adalah kesempatan terbaik baginya untuk melancarkan serangan mematikan. Dia punya banyak cara untuk melakukannya dalam sepersekian detik. Sayangnya, dia menahan diri, akal sehatnya mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya. Mengapa? Itu karena Li Qiye sama sekali tidak berdaya dengan banyak celah. Hal ini membuatnya bingung tentang identitas Li Qiye. Sepanjang jalan, ia mencoba berkali-kali dan gagal menangkap pria itu. Secara keseluruhan, dilihat dari perilaku Li Qiye, ia tidak menganggap pria itu sebagai ancaman nyata. Namun, intuisinya mengatakan bahwa orang ini berbahaya, perasaan yang bertentangan itu menimbulkan keraguan. Dia terus memperhatikan Li Qiye sampai orang itu menghilang di punggung gunung. Dari awal hingga akhir, Li Qiye berjalan perlahan seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Kematian mengetuk pintunya beberapa kali dan dia tidak tahu. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya dan bergumam, "Aku hanya memikirkan dirimu sendiri, aku ingin tahu siapa dirimu." Dia memikirkan keadaannya dan tidak menemukan sesuatu yang baru. Ini terjadi terlalu cepat dan tanpa peringatan. Apa yang ingin dia lakukan? Tanyanya. Ini di luar dugaannya. Hal yang sama berlaku untuk karakter dan leluhur terkuat di Tanah Suci Buddha. Mereka tidak menerima satu pun pesan atau informasi tentang ini. Dia menatap ke arah yang berbeda, matanya berkilat dingin dengan niat membunuh, apakah semuanya akan segera berubah? Saya kemudian berpikir bahwa itu tidak mungkin. Itu terlalu tiba-tiba dan tidak seorang pun di Tanah Suci dapat menerimanya. Tidak, seorang junior tidak bisa mengubah apapun. Dia berbalik ke arah punggung gunung dan menyimpulkan, jika seorang jenius yang hebat telah muncul, maka dia bisa mengerti. Namun, bocah biasa ini tidak memiliki keterampilan yang bisa dibicarakan. Itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Meskipun demikian, ia memilih untuk tidak mengikuti Li Qiye karena tidak bijaksana. Dia tahu bahwa Li Qiye mungkin lemah, tetapi dia harus memiliki orang-orang yang mendukungnya. Perbukitan yang bergelombang dan hutan lebat, puncak-puncak yang dipenuhi anjing, ini membuat orang merasa seolah-olah memasuki dunia misterius. Terdiri dari pohon-pohon yang menjulang tinggi, danau tanpa dasar, dan lembah gelap yang dapat membawa seseorang ke dimensi lain, tidak ada kekurangan burung dan binatang buas yang kuat di tingkat kekacauan purba. Gelembung-gelembung muncul di permukaan kolam. Percikan, seekor naga muda tanpa tanduk keluar dari udara dan berbaring di tepi pantai, menikmati sinar matahari dengan malas. Pekik, sebuah suara memekik memecah awan saat seekor burung besar terbang lewat. Badai menyebabkan badai menghancurkan pepohonan di bawahnya. Raungan dahsyat terdengar di hadapan seekor binatang besar. Bayangannya mengumumkan daratan. Saat binatang besar perlahan berjalan keluar dari sebuah lembah, makhluk-makhluk kecil dalam radius 100 juta mulai berlari menjauh. Makhluk halus yang terlalu lemah atau lambat untuk menjadi lumpuh di tanah, sepenuhnya tertekan oleh aura mengerikannya. Daerah itu memiliki terlalu banyak monster termasuk monster tingkat surga. Mereka jelas menguasai wilayah itu. Meski begitu, Li Qiye berjalan santai sambil menggunakan kapak pinjam untuk memotong tanaman merambat dan semak berduri. Binatang buas itu melihatnya dari jauh dan menjauh meskipun dia tidak memancarkan aura apapun. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Li Qiye adalah monster yang sedang tidur. Tentu saja, beberapa orang kuat namun buta berteriak dan mencoba menghentikan jalannya. Hasilnya jelas, Li Qiye dengan mudah mengusir mereka. Tak satu pun dari mereka memengaruhi lintasannya sedikit pun. Dia menempuh banyak gunung dan lembah sebelum mencapai puncak tertentu. Tidak begitu besar atau megah. Kenyataannya, tempat ini tampak agak tersembunyi dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Meskipun demikian, Li Qiye memilihnya di tempat peristirahatannya. Puncaknya memiliki cukup banyak pohon untuk tempat berteduh. Berbagai tanaman merambat dan semak berduri sesuai dengan area tersebut. Di belakangnya ada ubin dan dinding berwarna merah. Ternyata ada sebuah bangunan di tempat ini. Namun, bangunan itu tampak bobrok dengan bagian-bagian dinding yang rusak. Alam telah mengambil alih bagian dalam bangunan itu. Ini dia. Beberapa kenangan dan sosok yang familiar muncul di pikiran Li Qiye, memicu gelombang emosi. Tidak terlalu buruk, aku masih bisa tinggal di sini. Ucapnya lirih setelah melihat keadaan di dalam. Ia mulai membersihkan dengan kapak yang diberikan oleh pengemudi. Kapak itu luar biasa tajam, ia tidak mengalami kesulitan membersihkan tanaman merambat dan duri. Dia akhirnya berhasil melewati seluruh puncak. Akhirnya, orang akhirnya bisa melihat sebuah kuil di puncaknya. Dulu, ukurannya pasti jauh lebih besar, tetapi sekarang, hanya bagian ini yang tersisa. Masih ada patung Buddha di bagian tengah. Dindingnya memiliki diagram Buddha yang menggambarkan berbagai hal. Sayangnya, sebagian besar sudah rusak sekarang. Lagi pula, hujan dan angin sepanjang tahun dapat merobohkan bangunan terkuat sekalipun. Saya menghela napas lega, puas dengan pekerjaannya sambil melihat kuil itu. Meskipun kuil itu tidak semegah sebelumnya, kuil itu sudah lebih dari cukup bagi Li Qiye. Ia mengambil plakat di tanah yang bertuliskan huruf-huruf kuno. Hanya sedikit orang di era modern yang bisa membacanya. Ia menyapu dedaunan dan debu, memperlihatkan dua karakter, Buddha Arkais. Ia bergumam pelan, kuil Buddha Arkais.
Dia menatap huruf-huruf itu sebentar sebelum menggantung plakat itu lagi. Dia kemudian memasuki kuil dan berdiri di depan sebuah lukisan dinding. Kerusakan itu membuat isinya tidak dapat dipahami. Meski begitu, Li Qiye masih berpikir karena dia masih mengingat semua yang ada di benaknya, jadi itu tidak masalah. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, hubungan yang menentukan akhir lainnya pada generasi ini. Begitu saja, dia memutuskan untuk tinggal di kuil ini. Dia benar-benar hidup seperti penebang kayu, sesuai dengan kata-katanya. Dia menghabiskan tiap harinya secara pribadi membakar kayu bakar di pagi hari, kemudian membakarnya menjadi abu di malam hari. Waktunya berlalu begitu saja. Jika ada yang melihatnya, mereka akan mengira dia hanyalah seorang penebang kayu biasa. Hal ini berlangsung cukup lama dan tidak ada yang tahu tujuannya. Ia juga memelihara babi hutan dan anjing karena keadaannya memungkinkan. Babi hutan itu bulunya jarang. Salah satu taringnya patah, nampak rusak karena berkelahi dengan binatang lain. Anjing itu bulunya kuning pucat, kurus dan lemah seolah-olah sudah lama kelaparan. Li Qiye menamainya salah satu dari Lil Black dan yang lainnya Lil Yellow. Dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Lil Black tidak melakukan banyak hal selain memakan akar-akaran di sekitar kuil atau menggali tanah. Namun, Li Qiye memanfaatkannya dan menanam benih untuk beberapa sayuran. Adapun Lil Yellow, ia sakit-sakitan dan hanya berbaring di depan pintu masuk sepanjang hari, terlalu malas untuk membuka matanya. Kadang-kadang, Lil Black datang mengganggunya dan akhirnya ia mengangkat kepalanya untuk menggonggong sekali atau dua kali. Tentu saja, kadang-kadang ia akan mengikuti Li Qiye ketika ia pergi menebang kayu untuk berburu beberapa binatang kecil. Manusia, babi hutan, dan anjing hidup dengan cara seperti ini. Kehidupan yang tidak nyaman sebenarnya cukup damai. Waktu terus berlalu dan ia memanen sayur-sayuran itu tanpa berniat pergi. Ia tidak bekerja seharian dan menghabiskan waktu untuk bersantai. Alam begitu baiknya dia, angin pegunungan dan udara dari mata air. Raungan binatang buas menjadi melodi. Satu-satunya hal yang selalu ia lakukan setiap hari adalah menatap lukisan dinding dan bernyanyi. Jika ada seseorang di sini untuk mendengarkan, mereka juga tidak akan bisa memahaminya. Nyanyian itu terlalu kuno dan kuno. Kata-katanya tidak pernah terdengar di masa sekarang. Dia tidak pernah absen sehari pun terlepas dari keadaannya. Pada suatu pagi, seorang lelaki tua mengunjungi kuil. Saya mengenakan jubah biasa, punggungnya agak bungkuk dan kulitnya menua. Ia juga kadang batuk. Meskipun demikian, ia tidak mengalami kesulitan saat melewati medan yang keras. Binatang buas itu juga tidak berani mendekatinya, tampak takut. Dia berhenti sebentar di dasar sebelum memanjat karena penasaran dengan kuilnya. Kuil yang sudah bobrok itu dikelilingi pepohonan, tampak cukup tenang. Di bagian depannya terdapat plakat tua dengan dua karakter. Buddha kuno. Laki-laki tua itu membaca huruf-huruf itu dengan perlahan. Butuh beberapa saat sebelum dia berkata dengan ragu. Langkahnya dipercepat karena ia ingin melihat tuan mana yang tinggal di sana. Namun, ia berhenti sebelum mencapai pintu masuk karena ada seekor anjing yang sedang berbaring tengkurap di sana. Makhluk itu hanya tinggal kulit dan tulang, tampak lemah dan patah tulang karena penyakit jangka panjang. Dia tidak akan bisa melihatnya tanpa sedekat ini. Banyak yang berasumsi bahwa ia sudah mati karena tidak bergerak sama sekali, tidak ada tanda-tanda pernapasan juga. Meskipun demikian, lelaki tua itu berhenti karena anjing itu masih memberinya rasa bahaya. Saya telah berjalan melintasi dunia sebelumnya. Sangat sedikit hal di wilayah selatan West King yang dapat membuatnya menggigil seperti ini. Matanya menyipit saat cahaya keluar dari dahinya sambil menatap anjing itu. Aku masih di sana, tak bergerak. Mungkin ia tidak menyadari kehadiran lelaki tua itu. Suara-suara dari arah lain menarik perhatian lelaki tua itu. Di sudut lain di luar pintu masuk, ia melihat seekor babi hutan sedang beristirahat di bawah naungan pohon. Babi hutan itu bulat dan gemuk dengan bercak-bercak bulu, tampak lucu dan menggemaskan. Di sebelahnya ada kebun sayur. Menyebutnya kebun mungkin berlebihan karena kesederhanaannya. Babi hutan itu tampak malas dan bosan saat berjemur. Kadang-kadang ia memakan batang yang tumbuh dari tanah. Orang tua itu langsung mundur dan mempersiapkan pembelaannya. Bertemu dengan anjing itu sudah cukup mengejutkan. Saat ini, babi hutan telah melangkah ke tahap berikutnya. Hal kedua yang ada di sini.
Itu terlalu kebetulan. Gao, Gao, anjing itu tiba-tiba menggonggong, tampak tidak senang karena lelaki tua itu lebih bereaksi terhadap babi hutan itu. Bukan itu masalahnya, hanya masalah waktu karena babi hutan datang setelahnya. Orang tua itu menyebarkan mantra dan mengumpulkan energinya, siap untuk pertarungan berat. Sementara itu, babi hutan yang sedang mengunyah tangkainya dan mengangkat kepalanya ke arah anjing, tampak agak sombong. Mungkin keduanya berasal dari legenda. Orang tua itu menggigil lagi. Pikirannya terganggu oleh suara nyanyian yang berasal dari kuil. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki efek menenangkan dan menyenangkan. Anjing itu mendengarnya dan menutup matanya lagi, kembali tertidur tanpa mempedulikan lelaki tua itu. Hal yang sama juga terjadi pada babi hutan. Ia terus-terusan mengunyah tangkainya, tampak sangat bosan. Orang tua itu kembali takut. Ia mengenali kedua makhluk itu dan merasa tidak percaya bahwa mereka akan menjadi jinak setelah mendengar mantra itu. Dalam sepersekian detik itu, 1000 keputusan muncul di benaknya. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan merapikan pakaiannya. Ia memeriksa postur berjalannya dan menyingkirkan segala tanda pelanggaran sebelum berjalan menuju kuil. Kuil ini jelas sudah usang. Saya memperhatikan patung-patung dan lukisan-lukisan dinding. Maknanya tidak dapat dipahami meskipun ia memiliki pengetahuan yang luas. Saya mengikuti arah nyanyian itu dan masuk ke dalam aula. Saya melihat seorang pemuda duduk dan menghadap dinding. Laki-laki itu tampak sedang tidur, tidak serius saat melantunkan mantra. Ia lebih mirip orang yang membuang sampah. Hal ini mengejutkan lelaki tua itu. Awalnya ia mengira bahwa manusia itu adalah seorang guru besar, bukan seorang pemuda biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamati pemuda itu, mengamatinya dari atas ke bawah. Penampilannya biasa saja, sama dengan kultivasinya. Raja Barat Selatan memiliki banyak petani seperti dia sebanyak jumlah rambut pada seekor lembu. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah dia salah menilai? Dia tidak mencoba menilai buku dari sampulnya. Namun, semua tanda menunjukkan hal yang sebaliknya. Dia telah bertemu banyak orang sebelumnya dan selalu benar dalam penilaiannya. Dia berhenti memikirkan hal itu dan fokus pada lukisan dinding. Lukisan itu sudah terlalu tua dan rusak. Isinya sudah tidak terlihat lagi, hanya samar-samar sosok seorang wanita, tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia cantik atau tidak. Dia tampak melayang, mungkin turun dari 9 surga. Singkatnya, orang bisa membayangkan banyak hal karena ketidakjelasan lukisannya. Dia berhenti dan melirik pemuda itu lagi. Laki-laki itu masih melantunkan mantra sambil memejamkan mata, mirip seperti mengigau. Ia seperti seorang siswa yang sedang tidur di kelas dan melontarkan omong kosong. Awalnya, ia hanya penasaran dengan nyanyian itu karena pengaruhnya terhadap kedua hewan tersebut. Namun, setelah benar-benar mendengarkan, ia mendapati isinya yang rumit dan sangat mendalam. Ia segera menyadari bahwa ini bukanlah omong kosong, melainkan mantra tingkat tertinggi. Ia menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan seluruh pikirannya untuk mendengarkan. Dia telah melihat banyak hukum dan manual kebaikan dari para penguasa jalan dan kaisar, bahkan kitab suci dari masa lalu. Dia tidak berani mengklaim dirinya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dalam sejarah. Namun, dia tahu betapa menakjubkan bakatnya. Hal ini memungkinkannya untuk memahami banyak prestasi hukum teratas setelah membaca sekali. Sayangnya, dia tidak memahami 10 hingga 20% isinya. Nyanyian itu melampaui apapun yang pernah didengarnya sebelumnya. Dia merasa seolah-olah jatuh ke lautan Dao, dan langsung kehilangan arah. Faktanya, dia melakukan pekerjaan luar biasa untuk menjaga kesehatan dan akal sehatnya saat mendengarkan lagu itu. Pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mengapung di lautan Dao ini mengguncangnya sampai ke inti. Dia memperoleh manfaat yang sangat besar dari sesi singkat ini. Menyebutnya sebagai kitab suci abadi bukanlah hal yang salah. Tentu saja, hal ini mengharuskan pendengar untuk mampu memahami isinya. Saat ia memahami 1 atau 2 baris selama pencarian Dao, kilatan petir menyambar pikiran dan kerumunan Dao agungnya. Mereka mengusir kabut dan memperlihatkan kebenaran. Ia menjadi sangat gembira dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya. Ia tidak menyadari bahwa pemuda telah berhenti melantunkan mantra. Butuh beberapa saat baginya untuk bangun dari pikiran negatifnya. Saya melihat sekeliling dan menyadari bahwa mata pemuda itu terbuka.
Saya masih menatap lukisan itu, bukan pada si penyusup. Sepertinya ada sosok wanita cantik yang menarik perhatiannya. Pada titik ini, lelaki tua itu menyadari bahwa pemuda ini sebenarnya adalah seorang guru yang tersembunyi. Kali ini dia tidak salah. Pemuda itu akhirnya melirik lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya, cobalah mencapai wilayah kekuasaan gadis itu dengan kemampuanmu yang terbatas. Ketahuilah batas kemampuanmu. Orang tua itu tidak marah setelah mendengar komentar menghina itu, hanya terdiam di tempat. Saya menjadi emosional dan takut. Pemuda hanya perlu satu mata untuk mengetahui segala sesuatu tentangnya. Kamu beruntung masih hidup, dan kekurangannya juga bisa diperbaiki. Li Qiye menambahkan, Abadi, tolong bantu aku. Orang tua itu segera berlutut dan berkata dengan hormat. Kalau ada orang di luar sini, mereka pasti akan terkejut melihat orang sehebat lelaki tua itu berlutut sekarang. Saya butuh pembantu, apakah Anda bersedia? Li Qiye melirik pria yang sedang bersujud seperti itu. Saya setuju, kata lelaki tua itu dengan hormat tanpa berpikir dua kali. Dia telah mendominasi seluruh hidupnya, tetapi dia sepenuhnya yakin dan siap untuk tunduk pada keberadaan yang agung hari ini. Bangun, Li Qiye mengangguk. Bagaimana aku harus memanggilmu, Dewa? Laki-laki tua itu berdiri dan berkata dengan lembut. Panggil aku Tuan Muda dan aku akan memanggilmu pelayan. Jawab Li Qiye. Baik, Tuan Muda. Laki-laki Anda itu setuju dengan tergesa-gesa. Mulai sekarang, gengsinya tidak lagi penting. Ia akan dikenal sebagai pelayan. Begitu saja, kuil tua di hutan belantara itu memiliki orang lain yang tinggal di sana. Tentu saja, kedatangannya tidak menambah kemegahan tempat itu. Dia sudah tua dan jarang berbicara. Meskipun demikian, setiap kata yang keluar dari mulutnya sangat berharga. Kehidupan terus berlanjut dengan cara yang agak membosankan. Li Qiye masih terus menebang kayu dan membakarnya menjadi arang. Orang tua itu merasa bingung namun tidak pernah menanyakannya pada Li Qiye. Adapun babi hutan dan anjing, mereka mengabaikannya begitu saja, memperlakukannya seperti udara. Ia pun tampak tidak keberatan. Hari ini, kuil itu menyambut orang ketiga. Saat gerbangnya terbuka, ada seorang gadis berbaring di sana. Setelah diperiksa lebih dekat, usianya sekitar 15 atau 16 tahun. Ia mengenakan gaun mahal yang dihiasi dengan bunga-bunga. Gaun itu sekarang sudah compang camping dengan banyak jahitan dan tambalan. Debu dan rumput menutupi wajahnya. Rambutnya dulunya terikat, tetapi setelah melewati hutan, rambutnya hanya berantakan dengan dedaunan di atasnya. Dia tampak seperti buronan yang berlari ke sana kemari dan tidak tahu jalan. Dia juga punya beberapa bekas darah, tidak serius. Tampaknya itu karena duri dan dahan yang tajam. Bibirnya pucat dan kulitnya kuning menandakan kekurangan gizi. Ia tampak terlantar dan harus menyeberangi hutan hitam. Dia membawa bungkusan kecil yang dibungkus kain berisi pakaian yang rusak, tidak ada yang berharga. Namun, dia masih memeluk bungkusan kain itu sebelum pingsan. Rupanya itu sangat penting baginya. Babi hutan itu duduk di sebelahnya dan mengeluarkan suara kecil. Begitu Li Qiye membuka pintu, babi hutan itu langsung berteriak pada Li Qiye sebelum mendorong kepalanya ke arah gadis itu. Agak jelas. Sementara itu, anjing itu mendongak dan menatap babi hutan itu dengan jijik. Bagaimana kalau kalian begitu baik? Li Qiye melirik gadis dan babi hutan itu sebelum mengernyit. Anjing itu lalu membuka mulutnya memperlihatkan taringnya, tampaknya ingin memakan gadis itu. Babi hutan tentu saja tidak menyukai hal ini dan membalas dengan manusia. Itu bagus. Untuk gadis itu tetapi tidak untuk anjing itu, siap untuk melawan habis-habisan. Cukup, Li Qiye melambaikan tangannya. Kedua binatang itu bermain dengan baik di hadapan Li Qiye. Si hitam kecil mendekat dan mendorong kepalanya ke kaki Li Qiye, jelas-jelas memohon bantuan. Kau ingin aku menyelamatkannya? Li Qiye tersenyum. Lil Black mengangguk berulang kali dengan mata terbuka lebar, mencoba mendapatkan simpati. Mencari binatang buas yang berusaha berbuat baik, begitulah yang kulihat. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, pelayan tua itu keluar dan melihat gadis itu. Dia memeriksa tubuhnya, tulang-tulangnya, lalu pembuluh darahnya sebelum bertanya, bintang yang diramalkan. Orang tua itu segera tahu bahwa gadis ini bernasib buruk, ditakdirkan untuk hancur. Tidak seperti itu, aku hanya dilahirkan di masa yang salah. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya.
Begitu ya, kata lelaki tua itu dengan heran. Orang lain salah mengira I sebagai sesuatu yang tidak dapat diselamatkan. Namun, tidak ada kekurangan kuda yang hebat, hanya boleh saja tidak cukup. Li Qiye melanjutkan, ini hanya masalah takdir dan pertemuan yang tepat. Orang tua itu berpikir, hanya Li Qiye yang akan mengatakan sesuatu seperti ini mengingat situasinya. Bawa dia masuk dan bangunkan dia. Perintah Li Qiye. Orang tua itu segera menjawab. Si hitam kecil tampak bersemangat dan berlari ke kuil. Sedangkan si kuning kecil, ia masih menatap babi hutan itu dengan jijik sambil berbaring di tanah. Sekali ia memperlihatkan taringnya, mungkin gadis itu tidak lebih dari sekedar makanan di matanya. Gadis itu terbangun setelah mendapat bantuan dari petugas. Dia perlahan duduk sementara si kecil hitam meraung pelan karena kegembiraan. Ah! Dia melihat babi hutan itu dan berteriak ketakutan, segera mundur sambil memegang erat bungkusan kainnya. Jangan khawatir, dia tidak akan menyeretmu kembali ke sini jika dia ingin memakanmu. Kalau begitu, kau tidak akan lebih dari tulang belulang. Sebuah suara yang menenangkan menghiburnya. Tidak lain dan bukan Li Qiye yang duduk berhadapan dengan petugas di sebelahnya. Gadis yang ketakutan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak mendekati Li Qiye. Baiklah, ayo keluar. Li Qiye mengucapkan tangannya ke arah babi hutan itu. Babi hutan itu menggerutu 2 kali sebelum meninggalkan aula. Gadis itu merasa heran, seekor babi hutan benar-benar mendengarkan perintah seorang pria. Dia menghela napas lega, masih sedikit takut. Dia merasa sedikit lebih baik setelah melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah kuil. Bagaimanapun, dia memasuki area ini dengan ceroboh. Benar-benar mengerikan dengan binatang buas di mana-mana. Dia ingat melihat seekor binatang putih buas sebelum pingsan. Di mana tempat ini? Dia menatap Li Qiye dan pelayan tua itu dengan ketakutan di matanya. Tempat yang aman, jawab Li Qiye. Gadis itu menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Dia juga tidak tahu harus berkata apa karena keadaan pikirannya saat ini. Siapa namamu? Li Qiye bertanya. Orang tua itu kembali terkejut. Hal ini jarang terjadi karena Li Qiye jarang menunjukkan minat pada apapun. Fan Bai. Dia ragu-ragu sebelum menyebutkan namanya. Dia masih bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Saya melihat bahwa Anda telah berevolusi sedikit. Li Qiye melanjutkan. Ya, hanya sedikit saja. Ucapnya lembut, masih tak berani menatap mata. Ekspresinya menunjukkan kesedihan. Masih mau belajar. Ya, serunya tanpa ragu sebelum menyadari bahwa dia sedang terburu-buru. Dia mundur sambil memegang bungkusan kain itu. Dia pikir dia meminta terlalu banyak. Hidup saja sudah cukup baik. Sayang, jauh di lubuk hatinya, dia masih tak ingin menyerah dalam berlatih. Itu adalah masalah. Hambatan. Dia kesulitan mengisi perutnya saat berkelana dalam keadaan putus asa. 1 atau 2 baris mantra tidak mudah diucapkan. Dia mencoba memahaminya tetapi tidak berhasil. Kapanpun ia punya waktu, ia tetap berusaha memahaminya meski angin dingin dan perut kosong. Mengapa kamu ingin berevolusi? Li Qiye tersenyum. Gadis itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menjawab. Beritahu Tuan Muda, mungkin dia bisa membantumu. Pelayan Anda itu menyemangatinya. Dia tahu bahwa bertemu Li Qiye adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Kehilangan kesempatan ini bisa membuat seseorang menyesal seumur hidupnya. Bersambung.